kedokteran okupasi itu apa? Detailnya seperti apa? Kita lihat nih dari hasil medical check up misalnya ya, ternyata ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti gitu ya, karena sakitnya ya, atau ada hal yang lain, itu nanti kita lihat penilaian kelihatan kerjanya seperti itu. Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Nah, Onti sendiri ya dok ya, juga sering mendengar terkait penyakit akibat kerja. Nah, itu apa dok? Oh ya, baik ya, betul. Itu salah satu bagian dari kompetensi dokter okupasi juga. Ya. Jadi namanya orang bekerja, gitu ya. Mereka kan akan terkena ada pajanan-pajanan di tempat kerjanya. Ya. Pajanan itu banyak hal. Ada pajanan misalnya bising, gitu ya. Kalau orang bising, biasanya penyakitnya bisa jadi ketulian ya. Itu sampai ada yang tuli. Iya, bising akibat kerja. Bising akibat kerja. Bising akibat kerja, gitu ya. Jadi kemudian bisa juga karena faktor kimia gitu ya, kemudian terpapar biologi seperti kita kondisinya ada di rumah sakit kan, COVID-19 ya. Kemarin kan COVID-19, nah itu salah satunya termasuk penyakit akibat kerja. COVID-19 itu masuk di situ ya. Kemudian yang paling sering datang ke kami itu adalah akibat misalnya angkat-angkut berat, manual handling. Biasanya low back pain. Low back pain. Karena posisi mungkin ketika dia mengangkat, kemudian ya angkatannya pun misalnya berat, ya tidak ada alat bantu dan lain-lain ya. Termasuk masalah psikososial juga ada ya, stres dan lain-lain. Gitu. Itu termasuk juga salah satu. Pada saat kita stres bekerja itu termasuk ke dalam penyakit akibat kerja. Bagian dari penyakit akibat kerja juga ya. Nah, itu pajanannya gitu ya. Nah, itu nanti kita assessment yang sering itu adalah low back pain tadi ya. Nah, biasanya kita dari dokter okupasi kita cek gitu ya. Dia ada langkah-langkah Onti ya, untuk menentukan penyakit akibat kerja itu ya. Jadi harus diagnosis kerjanya harus tegak dulu. Nah, diagnosis kerja ini gitu ya. Dari spesialis ini. Dari spesialis boleh gitu ya. Atau kalau dia sederhana itu tidak masalah ya, dari dokter, dari kita. Tapi kalau dia rumit dan sebagainya, biasanya kita dokter spesialis ya. Nah, kemudian setelah itu ada nggak pajanan di tempat kerjanya? Gitu ya. Kita harus pastikan kan, jangan sampai ternyata nggak ada pajanan di tempat kerja gitu ya. Tiba-tiba jadi penyakit akibat kerja. Ya contohnya misalnya dia bilang ada low back pain, tapi di tempat kerjanya itu dia hanya misalnya duduk gitu ya, hanya sebagai admin, tidak ada angkut berat dan lain-lain misalnya ya. Nah itu kan kita harus cek gitu ya. Kemudian dosis pajanannya juga gitu ya. Itu berpengaruh ternyata. Berpengaruh juga ya, ada dosis pajanannya. Kemudian tadi ya hubungan kan sudah ada ya, hubungan di tempat kerjanya dengan kerjanya ke penyakit akibat kerja. Nah, selain itu juga kita lihat adanya faktor individu ya. Bisa aja gitu ya, ternyata ada orangnya itu di tempat kerjanya nggak ada angkat-angkut, tapi ternyata dia punya toko gitu ya, jualan galon misalnya. Jadi dia ngangkut galon aqua gitu ya. Tapi di luar pekerjaannya. Ya. Nah itu kita, ini tentu saja bukan penyakit akibat kerja yang dikeluarkan untuk di perusahaan itu ya. Itu kan pribadi gitu ya. Kita lihat itu ada faktor individunya, ada faktor lain di tempat kerjanya gitu ya. Baru nanti kita pastikan ini penyakit akibat kerja atau bukan. Jadi ada langkah-langkah tersebut. Jadi nggak ini low back pain, penyakit akibat kerja gitu ya. Nanti kita cari tahu dulu gitu ya. Tempat kerjanya seperti apa, dosisnya bagaimana dan lain-lain. Jadi tidak melulu bahwa pada saat kita bekerja kemudian kita sakit pinggang itu penyakit akibat kerja. Jadi penilaiannya banyak. Iya, banyak penilaiannya. Kalau kita sih di rumah sakit ya dok ya, yang kalau misalnya ada diagnosa seperti TB paru itu gimana dok? Apakah ada harus penilaiannya juga? Iya, ada penilaian. Kalau di rumah sakit ya, kita biasanya lihat
paparan di tempat kerja siapa, perawat yang di bagian mana, isolasi, gitu kan ya, atau bagian apa, gitu ya. Nah, kalau memang dia perawat yang bagian isolasi yang menangani pasien dengan TBC, gitu kan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya dengan langkah-langkah tersebut, gitu ya. Kalau hubungan dengan pasien kan ada ya dosisnya, kita lihat seperti apa, gitu ya. Kemudian dia misalnya di luar tempat kerjanya tidak ada masalah, kita bisa tegakkan itu sebagai suatu penyakit akibat kerja. Ya, TB paru akibat kerja misalnya ya, untuk perawat tadi, untuk dokter juga yang mungkin sebagai tenaga medis ya, gitu. Seperti itu. Dan ini merupakan salah satunya ya, mengapa kita penting gitu ya melakukan adanya medical check up tahunan. Oh, dari sini ketemunya biasanya ya dok bisa ya? ketemu dari sini. Kalau itu di rumah sakit ya kita bisa ketemu dari sini, gitu kan ya. Bisa kelihatan MCU-nya itu bagaimana. Nah, itu salah satu bagaimana pentingnya dari medical check up ya. Jadi kita preventif ya, kita melihat bagaimana gitu ya supaya orang tidak jatuh ke penyakit akibat kerja. Jadi kalau udah ada ini arahnya nih bisa nih ke arah penyakit akibat kerja gitu ya dari hasil MCU-nya. Nah, nanti kita cegah gitu. Bagaimana? Gitu. Misalnya salah satunya misalnya orang nih lihat dari hasil audiometrinya tuh udah mulai ada gangguan pendengaran gitu ya, tapi tidak sampai dia tuli gitu kan ya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Ada program konservasi pendengaran. Ya, salah satunya kita lihat kita jaga kebisingan di tempat kerjanya, terus bagaimana penggunaan APD orang tersebut ya, dan program-program lainnya yang bisa kita lakukan ya untuk kita melindungi dari pendengaran kita. Gitu. Apakah nanti orangnya tersebut dialihkan tempat kerjanya ya, tapi dengan ada pengendalian di tempat kerja kita. Itu salah satunya fungsi dari medical check up ya. Kalau tadi kan untuk di rumah sakit ya, kita harus hati-hati tadi misalnya ya dari hasil pajanan misalnya. Selain TB paru kan kita juga bisa mudah terkena tusuk jarum. tertusuk jarum. Memang hepatitis hepatitis B ya. Mungkin ada yang tidak harusnya dilaporkan segera terkait kecelakaan kerja ya, tapi mungkin ada yang tidak merasa atau tidak melapor atau apa gitu ya, sehingga ketahuan pas waktu pemeriksaan gitu ya. Nah, itu bisa telusuri seperti itu, dan kita bisa lakukan sedini mungkin kan. Coba kalau misalnya tidak ada MCU gitu kan ya. Wah, kita nggak tahu ya kan, nanti pemberian terapinya bisa jadi terlambat. Dia sudah sampai jatuh ke kondisi yang sudah kronis dan sebagainya. Itu ya banyak hal ya yang sebenarnya dari medical check up ini kita bisa ketahui penyakit menjadi lebih dini. Oke, berarti memang menarik ya sahabat Rajak bahwa ternyata medical check up itu adalah sangat penting ya, sangat penting dilakukan, dan itu harusnya sih rutin ya dok. Mungkin berapa lama jarak kita melakukan medical check up itu baiknya tuh berapa lama dok? Ya, kalau untuk perusahaan sendiri mereka ada suatu regulasi ya, salah satunya adalah setahun sekali. 1 tahun gitu sekali, ya. oke. Itu sudah cukup baik. Tapi untuk perusahaan seperti, bukan perusahaan ya, yang bergerak dalam bidang food hygiene ya, itu biasanya 6 bulan. Oh, 6 bulan sekali. Ya. Jadi tergantung jenis pekerjaannya juga. Oke. Tapi idealnya mungkin kebanyakan 1 tahun sekali ya. Nah, itu kan untuk pekerja-pekerja. Sebenarnya medical check up ini juga nggak harus pekerja juga kan ya dok ya? Oke, dokter, berbicara terkait medical check up ini Maya, pasti sahabat Rajak juga banyak bertanya. Mungkin takut medical check up karena mungkin takut mahal, takut aduh pasti biayanya besar. Nah, sebenarnya medical check up ini tuh ini nggak sih dok, apa maksudnya memang terjangkau nggak sih dok sebenarnya? Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.